Jadi ada senior saya ngimam di New York. Dia lari pagi, jogging gitu ya. Itu lebih sering ngelihat orang Amerika itu jogging bareng anjing daripada bareng anak. Dia pasangan anjing gitu. Oke. Ya mungkin dia tergelitik ya, nanya akhirnya kenapa sih child free gitu. Jawabnya karena ngurus anjing lebih mudah daripada ngurus anak. Kalau anjing dikasih makan nurut, ya dia tahu terima kasih. Kadang kan anak jadi kayak anak yang ngelawan gitu. Ya. Kalau lagi ngisi di anak-anak SMP atau SMA, saya biasanya ngelempar jokes, makanya jangan jadi anak yang kayak Anjing. iya gitu. Kadang gini ya, kan kadang-kadang Sufi. Bukan, laki-laki kan egois nih. Aku coba kadang ada kalau kita bicara soal solusi dalam Kita egois. dalam rumah tangga itu kan kadang-kadang ada lah namanya problem di rumah tangga, salah satunya itu nggak punya keturunan. Karena Allah kasih, maksudnya hak prerogatif Allah mengasih keturunan atau tidak itu kan hak prerogatif beliau. Mereka, iya Allah lah katakanlah. Artinya, tapi sisi lain orang selalu ngejar punya keturunan karena ada hadis atau apa ya itu ininya tentang itu tentang bahwa doa yang salah satu doa yang tidak terputus itu dari anak. Nah, mata bani Adam in qata'am ila min salah. Betul. Nah, pertanyaannya pertanyaan di awalnya saja. Harusnya itu anak kandung atau anak dalam tanda kutip itu bisa jadi anak yang diurusin dalam arti bisa anak yatim atau something lah katakanlah kayak gitu. Gimana tuh Ustaz? Itu nanti bisa merembet ke child free dan lain sebagainya juga tuh ya pembahasan itu. Pertama, nikah tuh wajib nggak? Enggak. Enggak kan? Enggak ada itu. Betul. Dia menjadi sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan dalam hadis beberapa ada yang sampaikan faman rogiba anni falaysa minni. Faman rogiba an sunnati falaysa minni. Kalau misalkan dia nggak senang sama sunnahku maka bukan aku. Ya begitu ya kalau dari Nabi. Jadi nikah sesuatu yang sangat dianjurkan. Oke. Yang kedua, akhirnya akan muncul pertanyaan. Kalau misalkan pengen child free gimana, dosa nggak? Padahal kan beranak adalah fitrahnya manusia gitu. Oke. Ya, Profesor Christian menjawabnya seperti itu. Nikahnya saja sebetulnya nggak wajib. Nggak wajib. Maka punya anak adalah menjadi keputusan dari suami istri. Suami istri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada anak biologis, ada anak ideologis. Tentu ada beberapa profesor yang saya kenal mengambil keputusan, bukan beberapa sih, ada satu profesor yang saya tahu ajarannya ya tidak masalah untuk memiliki anak, cukup di anak ideologis. Cukup di anak ideologis. Artinya nggak perlu anak didik. Anak didik, oke. Tidak anak biologis dan tidak mengambil anak. Nggak ada ngerawat anak juga. Nggak, maksudnya kan kalau ada yang memilih untuk ngambil anak adopsi gitu ya. Ini nggak adopsi juga. Anak didik itu anak yang sekolah siswanya, siswa yang didik saja. Ya, berarti ya karena salah satu itu ada orang yang berjuang mati-matian untuk punya pondok pesantren atau segala macam. Ada seperti itu, ada yang sampai adopsi, ada yang cukup di anak ideologis. Anak ideologis artinya dia didik. Lalu sebetulnya posisinya bagaimana sih dalam pandangan agama? Ada bukunya, kitabnya Imam Ghazali itu ada Bunikah wa Kasri Syahwat. Beliau memposisikan 3 tempat. Pertama, laki-laki dan perempuan yang tidak punya anak. Mengutip hadis juga, bahwa golongan ini golongan yang tergolong ringan hisapnya. Golongan ini, oke. Ya, tidak punya anak berarti hisapnya ringan, kali tidak tanggung jawab. Nggak ada hitungan di situ. Iya. Waktu itu sih saya memahami cukup subjektif ya, cukup subjektif karena saya mungkin ya semoga saja mungkin jika diberikan amanah gitu ya, diberikan calonnya dulu gitu, diberikan calonnya sudah ada pasangannya dulu ya, calonnya sudah, tapi ya semoga ya berjalan baik dan kalau secara keinginan pribadi pengennya punya anak, Insyaallah. Harapannya punya anak. Nah saat itu saya memahami hadisnya subjektif, saya pikir ini adalah hadis untuk menghibur pribadi yang memang sudah berusaha punya anak, tapi tidak diberikan keturunan, gitu, tidak diberikan anak. Ada hadis yang kedua. Hadis yang keduanya itu tentang anak yang terbatas. Artinya cukup 2, cukup 1. Kalau dalam program hari ini KB lah mungkin gitu ya. Membatasi. Membatasi jumlah kelahiran. Anak yang terbatas nanti gimana gitu, beda lagi. Membatasi jumlah kelahiran.
Itu juga bagus. Kenapa? Karena dia berusaha memberikan hak anak secara total. Memberikan, oke. Karena kan gini, ada adagium bilang banyak anak banyak rezeki. Pada nyatanya banyak anak kok nggak kunjung dapat rezeki gitu. Namanya rezeki. Iya, namanya rezeki namanya. Apa nih udah banyak anak masih susah gitu. Bukannya fokus dari uang malah nambah anak lagi gitu kan. Itu ada. Makanya ketika membatasi angka kelahiran itu dia bisa tergolong memberikan hak anak secara total. Satu, misalkan kalau dalam pembahasan kita sebelumnya dia menyempurnakan ASI 2 tahun baru hamil lagi. Oke. Itu membatasi termasuk. Misalkan kalau kemarin kita bahas tentang ASI itu 2 tahun full. Jadi kan kadang ada yang ASI-nya baru setahun udah hamil lagi gitu. Jadi yang ASI si anak yang pertama ini kurang full 2 tahun gitu. Atau dia ingin memberikan pendidikan sekolah yang terbaik, makan yang bergizi sehingga dia sadar kemampuan finansialnya saat itu hanya cukup 1 anak dulu lalu dibatasi. Sampai mungkin 5 tahun, 4 tahun. Mengatur ritme kelahiran katakanlah. Disesuaikan dengan apa yang terjadi di kehidupan hariannya gitu, finansialnya, kesiapan mentalnya, bahkan mungkin keilmuan dalam mendidik anak itu kan juga perlu diperhatikan. Nah, membatasi itu juga bagus karena dia memperhatikan makanannya, hak-haknya anaknya. Akhirnya, aduh cukup kayaknya 2 atau 3 cukup. Yang penting semuanya pendidikannya terjamin, makannya sehat dan lain sebagainya. Bagus nggak posisi itu? Bagus, karena memberikan hak yang terbaik kepada anak. Oke. Yang ketiga, memang ada hadisnya tazawwajul waludal wadud fa inni muqatir bikum yaumal qiyamah. Nikahilah perempuan yang penyayang, wadud, dan walud. Walud itu manaan. Manaan gampang. Iya. Subur. Gampang hamil, subur. Nah, manaan tuh apaan ya? Iya. Fa inni muqatir bikum yaumal qiyamah. Oke. Nabi itu senang umatnya ada banyak ketika hari kiamat nanti, itu senang Rasul. Kesimpulannya apa? Tiga-tiganya bagus. Oke. Tiga-tiganya diberikan posisi yang baik. 3 kondisi itu. Iya, 3 kondisi itu diberikan sesuatu posisi yang baik, sama-sama baiknya. Yang ada pertama, keutamanya masing-masing lah. Iya, yang pertama minim tanggung jawab. Oke. Yang kedua memberikan hak yang terbaik. Yang ketiga ya memang Nabi senang gitu. Tiga-tiganya semuanya mendapatkan keutamaan. Gitu. Bahkan hal ini menunjukkan bahwasannya ingin membesarkan hati siapapun bahwa kalau misalkan kita punya anak ya kita harus tanggung jawab secara total. Nggak boleh kita punya anak menelantarkan, nggak boleh kita punya anak tidak diberi pendidikan, itu nggak boleh. Ya memang harus mendidik, makanya orang tua pun juga punya kewajiban sebelum punya anak harus terdidik gitu. Oke, pinter dulu ya harus punya bekal ilmu gitu. Karena kan tidak pengen Islam itu tidak menghendaki manusia berkembang biak sebelum berkembang baik. Oke. Iya, manusianya belum berkembang dengan baik udah berkembang biak aja gitu kan, jadinya yang repot bukan cuma dia tapi keturunannya juga akan repot. Nah, di situ posisinya sama-sama bagus. Dan yang sering saya beberapa kali ngisi walimatul urus itu menyampaikan ini. Walimatul urus itu orang pernikahan. Iya, pernikahan. Oke. Mungkin 2 atau 3 kali saya sampaikan ini di tempat yang berbeda. Nah, yang saya underline apa di situ? Maka tetangganya jangan repot-repot gitu. Lisan tetangga nggak usah repot-repot, saya bilang gitu. Nggak usah repot-repot ngurusin kok nikah segini belum punya anak. Kok nikah udah lama anaknya cuma 2. Udah, bahkan nggak ikut ngurusin maksudnya. Dan di akhirat yang tanggung jawab kan suaminya dia gitu. Bukan suami kamu gitu. Kenapa repot sih gitu? Bahkan child free itu ini akan saya bahas dalam 2 perspektif. Yang pertama saya coba lihat perspektifnya orang yang child free dulu. Jadi ada senior saya ngimam di New York. Dia lari pagi, jogging gitu ya. Itu lebih sering ngelihat orang Amerika itu jogging bareng anjing daripada bareng anak. Dia pasangan anjing gitu. Oke. Ya mungkin dia tergelitik ya, nanya akhirnya kenapa sih child free gitu. Dijawabnya karena ngurus anjing lebih mudah daripada ngurus anak. Ya memang anak bukan anjing. Iya, makanya kan kadang
Kalau anjing dikasih makan nurut. Ya dia tahu terima kasih. Kadang kan anak jadi kayak anak yang Durhaka. yang ngelawan gitu. Ya. Kalau lagi ngisi di anak-anak SMP atau SMA, saya biasanya ngelempar jokes, makanya jangan jadi anak yang kayak iya gitu. Biasanya saya lempar jokes gitu biasanya. Oke. Akhirnya dari sudut yang child free seperti itu. Cuman dari sudut aku di sudut yang ini gitu. Peningkatan umat muslim di bukunya Dr. Abdul Muhyiddin Nawawi itu Islam versus Barat, bahwa pertumbuhan muslim di Amerika itu sampai angka 60%. Oke, betul. Faktor utamanya itu regenerasi biologis. Kaderisasi biologis. Artinya betapa besar menyumbangkan sumbangsih kader yang tanpa harus kita mikir-mikir untuk dididik gitu ya. Pokoknya langsung kita yang didik gitu kan, anak gitu. Nah, jadi tetap ada beberapa POV. Kita terserah kita mau di sudut yang mana gitu. Oke. Apalagi memang kalau dalam kasus tertentu ada sakit, ada suatu hal yang menghalangi dia punya keturunan. Oke. Ya itu justru harus lebih dimaklumi lagi gitu. Oke, Ustadz. Nah, gini Ustadz. Tadi kan sudah bicara soal sakit ya. Kadang apa Ustadz? Kalau istri yang sakit dalam tanda kutip, suaminya yang sehat lah katakanlah, ada solusi salah satunya adalah nambah nikah lagi lah katakanlah gitu, untuk punya anak gitu. Ini cowoknya yang nikah lagi atau ceweknya nikah? Cowoknya dong, kan karena ceweknya yang sakit. Nah, tapi nambah istri. Nah, kalau kondisinya terbalik, itu ada solusinya nggak sih Ustadz kira-kira? Bicaranya kita ngejar punya keturunan ya, bicaranya ya. Kan ada pilihan tadi. Nah, ini pilihannya ngejar punya keturunan. Tapi POV-nya tuh terbalik gitu. Jadi yang sakit suaminya, bukan si istrinya. Kalau Islam mengaturnya seperti apa, Ustaz? Sebetulnya kalau secara mendasar dua, musyawarah ya. Yang untuk mencapai nilai ma'ruf. Musyawarah. Iya, musyawarahnya maksudnya didiskusikan antara berdua ini mau solusinya kayak gimana gitu. Oke. Oke. Tentu dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Ya nggak perlu dengan perkataan yang menyakitkan dan sebagainya. Pokoknya kesepakatan itu didudukan bersama, didiskusikan bersama, dan harus menghargai. Ya kalau memang kesepakatan pada akhirnya tidak bisa bersatu lagi ya sudah. Makanya Quran pun memberikan satu apa ya, yang mengademkan gitu ya, menenangkan gitu. Wa iya tafarroqo yuknillahu kullam min sa'ati. Sekalipun nanti harus berpisah, yuknillahu kullam min sa'ati, maka tetap kok Allah cukupi segalanya. Allah cukupi ya. Kalau misalkan istri nggak perlu takut nanti siapa yang menghidupi atau siapa yang memberikan nafkah dan sebagainya, karena rezeki itu pasti ada. Yang laki-laki mungkin juga tidak perlu khawatir untuk siapa yang mendampingiku nanti gitu ya. Kalau misalkan selama dia bergantung pada Allah, husnuzon sama Allah, ya insya Allah yughnillah kullam min sa'ati. Dia akan diberikan kecukupan dari segala sesuatu yang memberatkan, yang dirasa berat di hatinya gitu. Oke. Artinya berprasangka baik itu harus. Tapi diawali dengan yang namanya tetap keduanya laki-laki dan perempuan bermusyawarah dengan baik. Oke, Ustaz. Oke. Dari situ aku udah paham. Balik lagi tadi Ustaz ke yang tadi apa? Udah punya anak. Oh, bukan. DOV-nya kita tadi sebagai suami istri harus pinter dalam tanda kutip. Artinya kan sebelum menikah harus pendidikan. Nah, pendidikan. Artinya pendidikan pranikah itu, Ustaz, kayaknya aku nggak tahu apakah sudah seberapa persentase sih orang yang paham tentang harus belajar dulu sebelum nikah nih, katakanlah udah pun yang penting atau yang penting nikah aja lah, masalah itu kan kadang tidak dipersiapkan. Gimana Ustaz? Belajar bukan prasyarat untuk nikah ya, artinya belajar itu kewajiban harusnya. Oke. Jadi jangan sampai belajar cuma karena apa ini kan belajar, enggak ya, harusnya mau apapun kita harusnya semangat belajar gitu. Soalnya ada ini Ustaz, bukan aku tahu beberapa kajian itu memang ada kajian pranikah. Iya, itu concern. Dan memang ya diikuti saja buat pengetahuan apa salahnya gitu kan. Dan kalau misalkan dibilang wajib atau enggak juga. Ya kalau misalkan dia sudah punya basic ilmunya ya ngapain punya ikut lagi gitu ya. Boleh ikut lagi untuk memperluas wawasan ya, boleh saja gitu. Oke saja, tetapi yang terpenting jangan sampai baru belajar ketika menikah aja gitu. Jangan sampai mikirnya. Artinya secara umum belajar itu kan wajib kan. Oke. Bukan yang cuma pernikahannya. Kepentingan tertentu
tertentu, kayak misalkan orang baru belajar tes potensi akademik ketika mau daftar CPNS doang. Terus Padahal mengenal diri sendiri kan juga hal yang penting. betul. Oke Ustaz. Tadi belum selesai pembahasannya. Misal solusi dari itu adalah perpisahan gitu ya. Setauku kan perpisahan itu dibenci nih. Ya, al-ghadul haram oleh agama gitu. Terus apa ya maksudnya? Terus apa sih namanya? Kan mungkin ada di antara kita yang suami itu rela katakanlah rela menceraikan istrinya untuk supaya bisa menikah lagi dengan orang lain karena dia paham banget bahwa istrinya itu rindu dengan ini, bahkan dia nggak bisa ngasih keturunan. Nah, sudut pandang dari Ustadz, keikhlasan si suaminya itu apa gimana Ustadz maksudnya itu Ustadz? Kalau yang saya pegang lagi-lagi tadi komunikasi antara dan sebetulnya ada dalam beberapa hal kontrak pranikah mungkin ya. Perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah itu seperti apa? Itu kan setiap pasangan punya perjanjian masing-masing. Kalau misalkan sejak awal memang istri pengennya tidak dimadu, sudah. Maka dengan menikahi dia kita sudah siap konsekuensi itu. Oke. Ya, whatever happen gitu, apapun yang terjadi gitu ya. Oke. Tapi kalau misalkan memang pada akhirnya keputusannya adalah berpisah, ya mungkin jodohnya sampai di situ gitu. Jodohnya sampai di situ. Jodoh dengan yang lain. Iya, jodoh dengan yang lain. Oke. Ya itu kan juga bukan hal yang dilarang tuh. Makanya diberikan solusi seperti itu supaya apa? Supaya ya tidak terlalu mengekang juga tidak memberatkan. Kalau misalkan dipaksa tidak boleh berpisah, akan jadi masalah. Maka akan menyakiti dua manusia ini gitu. Ya Allah tidak menghendaki itu. Makanya ada solusi. Berpisah. Ya mungkin memang jodohnya sampai di situ. Toh kadang kan dengan kehilangan kita jadi menghargai keberadaan gitu. Bisa jadi nanti setelah kita merasakan kehilangan, ternyata ini jadi pelajaran penting buat kita nih. Atau bahkan meskipun kan talak itu kan juga ada urutannya, ada 1, 2, 3 gitu. Kalau 3 itu baru yang dimana dia harus nikah dulu sama orang lain. Baru bisa kita, dan harus dicampuri baru bisa kembali lagi. Ya kalau misalkan mungkin perpisahannya masih 1, 2 lalu mulai bisa merefleksikan diri, bisa menerima, ya silakan kembali, nggak apa-apa gitu. Tapi ya harus menerima gitu. Toh cinta itu kan sifatnya tidak transaksional seharusnya. Betul. Seharusnya tidak transaksional. Artinya kalau misalkan memang dianugerahinya seperti itu ya dia nggak akan melihat itu gitu. Orang yang jiwa diliputi cinta itu selalu berusaha melihat kebaikan yang ada pada sesuatu yang dicintai. Misalkan ini potongan Islam Khusbah ya lucu juga ya, maksudnya ya kalau misalkan kamu ditinggal selingkuh sama istrimu gitu, ya harusnya kamu bersyukur istrimu normal gitu. Hidupmu susah, dia selingkuh sama yang lebih mapan gitu. Seenggaknya kamu bisa melihat lah kalau istrimu manusia biasa yang normal gitu. Itu bukan membenarkan perselingkuhan loh. Iya. Tetapi bagaimana caranya menenangkan hati kita agar bisa mengambil perspektif yang lebih damai. Oke, nah lagi balik ke bahwa cinta itu selalu memandang sesuatu yang pada yang baik. Ya akhirnya disepakati kalau misalnya memang tujuannya begitu ya, dan tidak bisa saling membunuh, ya sudah. Berarti mungkin memang sudah sampai di situ. Oke. Artinya gini ya, tadi obrolan kita soal pernikahan, soal apa sih tadi? Keturunan dan lain-lain itu bukan sesuatu yang mutlak kan sebenarnya Ustaz. Ada solusi-solusi alternatif lain lah. Bahkan juga doa soal salah satu doa yang terputus anak tadi bukan bisa diwakilkan dengan anak yang ideologis kan. Dan itu diwakilkan dengan beberapa kisah Nabi loh. Oh gitu, gimana Ustaz? Nabi Zakaria usia 100 tahun. Oke. Istrinya usia 99 tahun. Oke. Plus divonis mandul. Pengen nggak punya anak Nabi Zakaria? Pengen. Iya makanya masih pengen. Ditambah Nabi Zakaria itu punya hak asuh atas Maryam. Maryam itu putri dari Imran. Imran punya istri namanya Hannah bin Fakur. Itu sebagaimana di tafsir Nawawi Al-Bantani, tafsir Marwah Labi. Lalu
karena punya hak asuh atas Maryam, yang namanya orang ngasuh anak soleh itu senang. Oke. Maryam kok baik, jadi pengen punya anak sesolehah Maryam. Soleh Maryam, oke. Jangan gitu, tetangga kita atau orang tua kita kok ngeliat ada anak tetangga yang soleh tuh kayak dia tuh, gitu kan. Zakaria tuh pengen punya anak yang soleh. Ketika melihat betapa bagusnya akhlak Maryam. Satu perkataan yang keluar dari Zakaria, walam akum bidu'aika rabbi syaqi. Dia doa punya anak belum terkabul sampai 100 tahun, yang keluar dari lisan Zakaria adalah dan aku tidak pernah kecewa ketika berdoa pada Engkau ya Allah. Sampai pada Oke. Padahal saat itu belum terkabul. Oke. Luar biasa ya. Sampai pada akhirnya Nabi Zakaria berdoa, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, saya jangan biarkan kau aku sendirian. Ya akhirnya dianugerahi Nabi Yahya. Iya. Ya meskipun Nabi Yahya juga usianya tidak panjang dan meninggal sebelum punya Keturunan lagi. Oke. Artinya kalau misalkan sekalipun divonis tidak bisa punya anak segala macam, itu kan vonis manusia. Toh pernah terjadi, Nabi Ibrahim juga punya anak di usia yang sepuh, yang tua gitu. Bahkan ya saya khawatirnya jadi alasan untuk beristri dua juga ya, ketika Siti Sarah tidak kunjung hamil, nikah lagi punya anak. Oke. Baru habis Siti Sarah amin. Nikah dulu kali ya biar nanti saya. Kayaknya jadi solusi itu. Nah, kita dijadikan ke arah sana. Padahal dalam konteks Nabi Ibrahim saat itu ya, Sarah cemburu, sangat cemburu, makanya Hajar disuruh pergi ke Mekah, diwahyukan untuk pergi ke Mekah supaya nggak chaos lah. Iya. Itu dari sisi apa ya? Sisi kemanusiaannya mungkin kita bisa ngambil hikmah begitu. Dan apa ya? Itu kesabaran Nabi Ibrahim juga kan dalam waktu yang panjang. Terus juga ada di situ kesabarannya Siti Sarah menerima keputusan Ibrahim tadi itu kan untuk ya. Artinya gini ya, aku kalau mau garis bawahi ternyata banyak cerita, banyak kisah yang bisa kita teladani. Bahkan nggak cuma hari ini, ternyata dulu sudah ada bahkan diberikan keteladanan. Toh begini, andai kan punya anak, apakah kita bisa setangguh Nabi Nuh misalkan? Punya anak membangkang sedangkan reputasi ayahnya Nabi. Nabi betul. Paham. Dan betapa, ya saya mungkin tidak bisa menyebutkan secara data, tapi mungkin aku rasa banyak juga orang tua yang kecewa karena anak tumbuh tidak sesuai yang diharapkan. Ya banyak. Makanya kadang hal-hal yang kita inginkan terlalu kompleks, terlalu banyak, dan ketika nggak sesuai dikit kita malu, Jadi artinya ketika belajar tadi cinta tidak mengenal transaksional itu ya mungkin diawali dari situ semuanya ya. Bahwa menerima keberadaan orang yang kita sayangi dengan 100% menerima keberadaannya, ya harusnya keinginan untuk punya anak dan tidak punya anak itu didiskusikan sebelum menikah sih seharusnya. Oke, Ustadz, POV-nya banyak banget. Nggak jadi bahas film ya. Enggak, itu kan cuma ini aja sentilannya di situ. Iya. Cuma itu salah satu orang bikin film tuh karena memang ada cerita, Ustadz. Nggak mungkin tiba-tiba ngarang nggak ada ini. Iya, makanya sebetulnya ada beberapa pelajaran ya dari pernikahan dan talak. Satu, talak hadir sebagai cara itu untuk memudahkan perempuan. Justru untuk memudahkan perempuan. Karena begini, zaman sebelum ada syariat, orang Arab itu mentalak itu sesuka hati. Saya udah ngomong sama kamu, pergi sana. Udah selesai. Clear. Dan dia tidak dibatasi istrinya berapa gitu. Makanya sebenarnya POV-nya Masna wa Sulasa wa Ruba itu adalah mengurangi istri saat itu. Cuma maksimal 4. Akhirnya mereka sibuknya bukan sibuk mencari, sibuk menceraikan. Paham. Ditambah lagi kehidupan Rasul itu jauh lebih lama monogami daripada poligami. Itu menjadi salah satu isyarat bahwasanya ingin menggunakan perempuan. Yang kedua, talak yang dimana menjadi haknya laki-laki ya, yang dipegang oleh laki-laki. 1, 2, 3. Kalau misalkan talak yang 3, artinya kan dia sudah mengambil keputusan untuk mentalak secara ya sudah tidak bisa rujuk ya. Itu dikonsekuensikan, kenapa dikonsekuensikan harus nikah dulu sama orang lain lalu harus dicampuri?
Secara sederhana gini Ustaz. Semasih sayang-sayangnya perempuan itu sama mantan suaminya, dengan pengalaman dia berumah tangga sama suaminya, terus ditalak 3. Awal rencananya mungkin ya udah nikah lagi, dicampuri supaya bisa balik lagi mungkin gitu. Itu kan sebenarnya ya nggak boleh juga ya. Itu skenario gitu maksudnya. Nggak boleh juga sebenarnya. Tapi andaikan adalah di dialog imajiner ada yang seperti itu. Toh ternyata sama yang suami baru dia lebih nyaman. Terus nggak balik lagi dong. Diperlakukan kehidupan hariannya lebih nyaman. Coba tanya perempuan itu mau nggak balik lagi? Nggak mau. Nggak mau lah. Makanya itu kan kayak semacam kita seolah dialog imajiner dalam Quran. Nih, udahlah kamu cobain dulu misalkan. Coba. Oke. Ya nggak cobain dulu sih, tapi lebih ke nih kamu tempuh jalan ini gitu ya. Kamu tempuh jalan ini. Seperti apa rasanya gitu. Oh iya ternyata ini salah satu tuntunan yang luar biasa gitu. Itu sangat manusiawi banget tuh kayak gitu. Tuh kita diajak untuk memilih pilihan yang lain gitu. Karena kata orang kan kembali pada orang yang sama seperti membaca novel yang sama. Awal ceritanya sama, akhir ceritanya juga diulang sama ya? gitu. Oke. Dan kita diajak untuk ya bukan cerita baru gitu. Itu. Dan itu hikmahnya, salah satu hikmahnya. Dan ditambah pernikahan itu salah satu pendistribusian cinta yang sesuai dan bertanggung jawab. Karena bukan hanya bermodal I love you gitu ya. Ya ini kalau ini kata-kata dari pikiran saya sendiri. Bahwa sebagaimana syahadat, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menjadi syarat awal orang berislam. Itu kan bukan sekedar ucapan, tetapi persaksian itu diiringi dengan ketaatan, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, plus harus mencintai Rasul. Maka dalam hal percintaan pun, ketika kita bicara aku cinta kamu atau I love you, maka itu adalah persaksian bahwa aku siap menerimamu dengan keadaanmu, mensyukuri kelebihanmu, merayakan kekuranganmu, kan gitu kira-kira. Bukannya yang jadi ini ketika kita itu apa namanya salaman apa namanya ketika akan nikah yang perjanjian misalkan golizo itu. Iya, misalkan golizo ya artinya itu bahasa puitisnya saja tadi. Dan misalkan golizo itu adalah ikatan yang sangat agung. Maka ketika dua pasangan ini berjanji di hadapan saksi, di hadapan penghulu, itu bukan berjanji sama manusia, berjanji sama Allah. Maka suami memperlakukan istri dengan baik, itu janji kepada Allah. Istri memperlakukan baik kepada suami, itu juga janji kepada Allah. Kalau dua-duanya sudah punya anak dan berkeluarga, itu juga janji kepada Allah. Kalau misalkan kita tidak amanah pada janji itu, maka kita bukan hanya berkhianat pada manusia, tapi juga berkhianat pada Allah. Karena janji tadi itu ya. Oke, sekian. Kayak keren banget ini pembahasannya, udah 28 menit. Semoga banyak manfaat buat teman-teman yang melihat, menonton ke Q&A kita kali ini, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.